Assalamualaikum. Hai, gimana Pak kabarnya Pak Zul? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih kemarin Lokakarya? Seru nggak? Alhamdulillah sangat menyenangkan. Seru bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung dan tentunya menambah pengetahuan, bisa saling berbagi pengalaman. Ya, benar sih. Ya, benar sekali. Pokoknya dengan adanya kegiatan Lokakarya bisa menambah semangat baru. Oh iya Pak, kemarin katanya mau ngajak ngobrol. Ada apa ya? Eh, itu Bu, saya mempunyai masalah di kelas. Murid saya yang sekarang kelas 5 masih ada yang belum bisa baca. Oh, begitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan sekarang kita ngobrol, tujuan yang hendak Bapak capai atau yang Bapak harapkan itu apa? Tujuannya agar bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari permasalahan murid-murid yang itu. Ya, harapan sih dari hasil diskusi ini saya bisa tahu yang harus saya lakukan agar murid-murid saya yang sekarang di kelas 5 semuanya bisa membaca. Gimana Bu? Kira-kira Ibu punya waktu luang sekitar 30 menit? Oh ya, siap, siap. Kebetulan lagi nyantai, lagi tidak ada kerjaan. Oh iya Pak, kalau kelas 5 Pak Zul yang tahun kemarin, apa banyak juga yang tidak bisa baca? Kalau tahun-tahun sebelumnya, Alhamdulillah, selama saya ngajar di kelas 5 selalu sudah pada pintar membaca sih. Sudah pada lancar. Hmm, hmm. Terus murid yang tidak bisa baca itu, apa penyebabnya dia itu jarang sekolah? Kalau masalah kehadiran sih, rajin. Mereka bisa dibilang selalu sekolah. Atau mungkin karena ada gen ya, keturunan gitu. Misalkan memang kakak-kakaknya juga begitu sama, tidak bisa baca. Justru kakaknya mah yang lulus tahun kemarin pinter. Dia malah masuk tiga besar. Oh, begitu. Atau memang anak tersebut tidak memiliki kepedulian mungkin ya terhadap dirinya, tidak mencoba belajar, membaca, atau bisa dibilang malas belajar. Mungkin juga begitu. Atau mungkin mereka butuh bimbingan. Hmm. Selain ada murid yang tidak bisa baca, apa ada masalah lain di sekolah Bapak, di kelasnya? Untuk sejauh ini tidak ada sih. Sekalipun ada, sekalipun ada bisa langsung ditangani, langsung diselesaikan seperti misalkan datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, tapi itu bisa diselesaikan sih dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Oh gitu ya. Terus menurut Bapak berarti kelas 5 sekarang itu mengalami penurunan. Terus menurut Bapak, targetnya kapan semua murid Bapak bisa lancar dalam membaca? Iya, tahun ini kelas 5 yang tidak bisa baca ada 5 orang. Itu PR besar buat saya, supaya murid-murid saya bisa baca semuanya dan saya berharap memasuki semester berikutnya atau semester yang kedua semuanya sudah bisa baca. Terus sejauh ini apa yang Bapak rasakan dengan banyaknya murid puzzle yang tidak bisa baca? Ya, selama ini kan saya selalu ngajar di kelas 5 dan baru kali ini ada di kelas 5 yang tidak bisa baca. Jadi saya jadi kepikiran mereka merasa tertekan, merasa punya tanggung jawab yang lebih dan dari biasanya. Ya juga sih ya, pastinya begitu. Sebenarnya saya juga bisa merasakan kalau misalkan ada murid saya yang tidak bisa baca. Apalagi baca itu kan merupakan hal yang mendasar ya. Apalagi udah kelas 5. Seharusnya ukuran kelas 5 itu sudah pada pinter baca. Terus
Sekarang menurut Bapak apa yang harus Pak Jul lakukan agar siswa kelas 5 sekarang bisa membaca sebelum memasuki semester 2 ini? Saya akan melatih mereka dalam membaca di jam istirahat, paling seperti itu. Oh iya. Mm-mm. Terus selain ada rencana melatih di jam istirahat agar mereka lebih bisa baca, ada lagi rencana yang lainnya? Hmm, Selain melatih mereka membaca di jam istirahat, saya juga akan meluangkan waktu 30 menit sebelum masuk kelas. Karena kan masuk kelas jam 7 sampai jam 7.30 itu saya akan pergunakan untuk itu, untuk melatih mereka dalam membaca. Hmm. Oh iya, menurut saya sih itu merupakan ide yang bagus ya, melatih atau meluangkan waktu 30 menit sebelum jam masuk untuk melatih mereka dalam membaca. Terus selain yang dua tadi, apa masih ada rencana Pak Jul yang lain? Mungkin saya bisa melatih murid saya membaca di luar jam sekolah, semacam memberi les privat gitu. Misalnya setelah asar, karena kalau habis duhur, kasihan, capek, kan baru pulang sekolah. Dengan cara mulai melatih baca 2 huruf, misalkan 3 huruf, terus naik ke 4 huruf, dan seterusnya. Hmm, jadi udah ada tiga opsi ya, tiga rencana yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi murid-murid Pak Jul yang tidak bisa baca itu. Yang pertama tadi melatih baca di jam istirahat. Yang kedua melatih baca di 30 menit sebelum masuk Masuk sekolah. sekolah. Dan yang ketiga memberikan les privat di rumah. Ya. Iya, Bu, itu. Terus dari ketiga rencana itu mana yang akan Ibu Bapak prioritaskan? Sepertinya rencana yang ketiga. Dari ketiga rencana tadi. Iya. Jadi akan memberi les privat di luar jam sekolah karena kalau rencana ke satu dan kedua kayaknya kurang maksimal, kurang efektif. Juga waktunya cuma sedikit. Pasti saya kejar-kejaran dengan waktu. Waktu saya ngajar dan mengganggu waktu istirahat mereka. Gitu ya. Terus kira-kira kapan Pak Zul mulai memberikan les membaca ke siswa itu? Dan siapa yang akan memberikan les privatnya? Untuk waktu mulainya akan saya komunikasikan dulu ke murid-murid. Kapan mereka siapnya dan untuk jamnya juga akan saya komunikasikan lagi ke murid-murid mau jam berapa kesepakatannya. Kebetulan sebentar lagi kan liburan semester. Jadi apa pada saat libur tersebut saya bisa memberikan les privatnya. Kalau untuk memberikan les mungkin saya sendiri. Karena saya juga nyantai sih kalau di luar jam sekolah, tidak ada kerjaan lain. Sekalipun saya lagi ada halangan, bisa digantikan oleh anak saya. Iya. Terus tadi Bapak kan sudah memilih ya dari tiga itu, yaitu memberikan les privat membaca di rumah. Terus menurut Pak Jul apa itu emang sangat penting? Menurut saya sih itu sangat penting agar murid-murid saya dengan cepat bisa membaca. Jadi saya berkomitmen untuk memberikan les membaca dan sungguh-sungguh agar murid saya memasuki semester berikutnya atau semester kedua sudah bisa membaca. Iya. Terus terkait komitmen Pak Jul tadi untuk memberikan les privat membaca tersebut ya, kalau misalkan saya menggunakan angka 1 sampai 10, 1 untuk rendahnya komitmen, 10 untuk tingginya komitmen. Nah, untuk komitmen Pak Jul tadi untuk menjalankan les, kira-kira berada di angka berapa itu Pak Jul? Tentunya saya akan melakukan secara maksimal, Bu, agar murid-murid saya secepatnya bisa membaca. Pokoknya target sebelum masuk semester kedua sudah lancar membaca. Jadi saya akan bertanggung jawab atas komitmen saya tadi. Oh iya ya. Terus komitmen dan tanggung jawab Bapak itu sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Karena emang komitmen Bapak itu bisa untuk memajukan atau untuk kemajuan murid-murid Bapak yang apa namanya? Yang tadi tidak bisa
bisa baca ya. Mungkin dengan komitmen Bapak tersebut, jadi mereka itu lebih bisa cepat baca. Saya senang sekali mendengarnya. Iya Bu. Oh ya Bu, nggak terasa ya kita sudah lama, udah setengah jam ya ngobrol. Iya ya, nggak terasa juga saking asiknya ngobrol. Lalu sekarang apa yang Bapak rasakan setelah mendiskusikan ini? Jadi saya merasa senang karena bisa menemukan solusi atau cara dalam mengatasi murid-murid saya yang tidak bisa membaca. Pokoknya terima kasih ya Bu, udah meluangkan waktu ngobrolnya dengan saya. Masa Pak jalankan les bacanya. Kalau misalkan ada hal lain yang mau Bapak obrolkan lagi, tinggal bilang aja. Kontak-kontak aja ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Zul. Sukses buat kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Tidak kurang satu apapun. Pokoknya sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana Bu kabar anaknya? Sehat? Lagi lucu-lucunya ya anaknya. Iya Pak, lucu banget pokoknya. Tingkahnya itu menggemaskan Pak. Kalau udah ketemu sama dia, misalkan pulang sekolah kan udah ngerasa lelah banget ya. Tapi ketemu sama anak itu pokoknya hilang rasa lelahnya. Iya, pasti Bu. Begitu apalagi seorang ibu biasanya lebih dekat dengan anaknya. Ngomong-ngomong, semalam nge-WA minta waktu ngobrol, ada apa nih? Oh iya itu sih. Saya itu mau curhat nih ceritanya Pak. Di Oh, kelas salah satu murid saya kelihatannya kurang bersemangat, murung aja gitu belajarnya. Terus dia sepertinya ngantuk terus, jadi sering tidur di kelas. oh, gitu. Terus kira-kira dari obrolan kita sekarang, apa tujuan yang hendak Ibu capai atau yang Ibu harapkan? Kalau tujuannya sih supaya bisa mendapatkan solusi ya atau permasalahan dari murid saya itu. Terus harapannya dari hasil diskusi ini saya bisa tahu penyebab kenapa sih murid saya itu bisa tidak bersemangat belajar dan saya bisa menyelesaikan permasalahan murid saya tersebut agar murid saya bisa bersemangat kembali dalam belajarnya. Kira-kira Bapak hari ini ada luang nggak waktu 15 menit lah gitu mendiskusikan masalah saya ini? Oh, siap Bu. Mau 1 jam juga nggak apa-apa. Murid Ibu itu terlihat tidak semangat belajar apa akhir-akhir ini saja? Atau memang sudah lama? Gimana ya? Dibilang lama nggak lama, dibilang akhir ini udah lumayan 2 minggu terakhir inilah. Oh, gitu-gitu. Apa Ibu sudah bertanya ke murid tersebut kenapa dia terlihat kurang bersemangat dan selalu mengantuk di kelas? Kalau bertanya langsung ke murid sih sudah Pak, tapi dia diam aja, nggak mau ngomong. Sekalinya ngejawab juga cuma bilang nggak apa-apa Bu, gitu. Jadi nggak ngasih apa jawaban. Terus selain murid yang terlihat murung, apa ada lagi Bu masalah di kelas Ibu? Nggak ada sih Pak. Menurut saya mah semua murid saya itu sudah sesuai harapan saya. Sekalipun ada masalah-masalah lain langsung bisa teratasi. Hmm. Apa yang Ibu rasakan ketika ada murid yang kurang bersemangat dalam belajar? Yang saya rasakan itu merasa bingung. Bingungnya apa yang harus saya lakukan gitu agar murid saya tersebut menjadi semangat lagi. Iya sih, tentunya semua guru juga mengharapkan semua murid-muridnya itu bersemangat dalam belajar. Apa Ibu ada rencana untuk mengatasi murid Ibu yang kurang bersemangat dalam belajar? Rencananya sih saya itu ya karena saya apa tidak bisa menggali informasi dari dia. Jadi saya akan coba tanya ke teman-temannya.
atau ke keluarganya. Khawatir dia punya masalah di rumahnya, sehingga semangat belajarnya menurun dan selalu mengantuk di kelas. Selain mencari informasi dari teman-teman dan keluarganya, apa ada rencana lain selain itu? Apa ya? Mungkin mungkin mencoba melihat kembali ya kesiapan belajarnya gitu. Khawatir dia itu murung karena dia merasa bosan dengan metode atau dengan metode yang saya gunakan gitu, atau dia menyerap materinya butuh media atau metode yang berbeda. Iya sih, menurut saya juga itu ide yang bagus. Mencari informasi ke yang lainnya dan melihat kembali kesiapan belajarnya. Terus, apa masih ada lagi rencana Ibu selain itu? Rencana yang lain sepertinya sementara ini sudah, Pak. Saya akan coba dulu rencana-rencana saya tadi. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan. Kalau tidak, baru saya akan cari rencana yang lain lagi. Oh iya, Bu. Jadi Ibu bisa menjalankan rencana Ibu yang dua tadi, ya. Semoga bisa menemukan solusinya. Iya, Pak. Untuk dari kedua rencana Ibu tadi, rencana mana yang Ibu prioritaskan? Dari keduanya, sepertinya akan saya lakukan, Pak. Pertama, saya akan tanya teman-temannya dulu. Terus saya akan ke keluarganya. Dan saya juga akan melihat kesiapan belajarnya. Dia itu orangnya seperti apa termasuk audio, visual, atau kinestetik, dan lainnya. Iya, iya, iya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana Ibu? Secepatnya, mungkin besok juga akan mulai melakukan itu ya. Besok akan saya langsung melakukan rencana saya. Tadi jadi Ibu sudah mempunyai rencana ya yang akan Ibu lakukan. Apa menurut Ibu itu sangat penting? Kalau menurut saya sih itu sangat penting, Pak. Karena saya ingin murid saya itu semangat dalam belajar. Jadi saya akan cari tahu penyebab dia kenapa tidak jadi semangat belajar. Hmm. Jadi kalau begitu terkait komitmen Ibu untuk menumbuhkan kembali semangat belajar siswa. Kalau saya menggunakan angka 1 sampai 10, misalkan 1 untuk rendahnya komitmen, 10 untuk tingginya komitmen, kira-kira Ibu berada di angka berapa? Kalau itu karena saya itu mengharapkan murid saya semangat dalam belajar, tentunya saya akan menjalankan komitmen saya semaksimal mungkin, Pak. Karena saya ingin komitmen saya itu sesuai harapan. Jadi komitmen saya sangat tinggi lah itu. Oh iya, iya. Saya sangat merasa senang dengan komitmen dari Ibu. Ya, komitmennya, semangat Ibunya gitu. Saya sangat senang sekali. Ya, Pak, terima kasih. Pak, ternyata kita udah lebih dari 15 menit loh ini ngobrol. Terus udah malam juga. Mungkin kayaknya anak saya udah mau tidur. Iya, Bu. Jadi sudah mau istirahat dan kalau ngobrol seperti ini nggak terasa juga. Lalu yang terakhir saya nanya nih, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Kalau sekarang merasanya udah senang, udah lega karena sudah menemukan cara atau cara untuk mengetahui penyebab kenapa murid saya bisa belajarnya itu kurang semangat ya. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu. Maaf mengganggu nih istirahatnya. Oh iya, sama-sama Bu. Tidak apa-apa. Selamat menjalankan tidur. Tidur malamnya. Dan juga jangan lupa semangat terus. Ya, semoga segera semoga Ibu segera tahu penyebabnya. Ya, penyebab masalah dari murid Ibu. Dan Ibu bisa menyelesaikan biar murid Ibu itu semangat lagi dalam belajarnya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.